Sosok Kuat Ma'ruf memang menjadi kunci penting dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada statement yang mengatakan KM bahwa ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Ini adalah kondisi pada saat situasi di Magelang, pada saat Ferdy Sambo itu sudah pulang ke Jakarta lebih dulu. Ini ada apa? Dan ini akan aku hubungkan dengan sumber istimewa yang sudah mengirimkan foto. Ada dugaan bahwa Brigadir Joshua pada saat di Magelang itu sudah diikat. Kuat diduga melaporkan dua peristiwa tersebut ke Ferdy Sambo sehingga membuat Jenderal Bintang 2 itu emosi. Diberitakan sebelumnya dalam pemeriksaan penyidik, Sambo mengaku melakukan pembunuhan itu lantaran emosi. Disebutkan Putri mengaku mengalami tindakan yang dilakukan Brigadir J yang melukai martabat keluarga, namun tidak dijelaskan detail tindakan tersebut. Tindakan itu terjadi di Magelang. Ini yang membuat tersangka Ferdy Sambo emosi yang membuat tersangka marah. Ada dugaan sangat kuat bahwa senjata dari Brigadir Joshua itu sudah disita oleh Putri Chandrawati. Pada saat mereka akan pulang ke Jakarta di tanggal 8 Juli tersebut, meminta senjatanya tetapi tidak dikembalikan oleh Putri Chandrawati. Ini apakah bagian kebetulan ataukah memang sudah menjadi rencana? Dan Putri Chandrawati membuat skenario palsu untuk membuat Ferdy marah. Sambo marah lalu menghantam Brigadir J. Jadi begitu ketahuan itu makanya Putri nelpon KRR lewat Barade, sementara Kuat menelpon ke Sambo tuturnya. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana, begini agar hubungan Kuat dan Pak Putri nggak tercium Sambo. Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehan. Jadi Yosua ini adalah korban tambah Diolipa. Jadi ini ada apa? Kok sebegitu jagonya ya seorang asisten rumah tangga atau supir berani langsung berhadapan dengan ajudan begitu, yang notabene mungkin secara kita di masyarakat umum biasanya ajudan itu lebih tinggi jabatannya, tetapi ini kok asisten rumah tangga dan juga supir punya wewenang yang luar biasa. Ini jadi penasaran kan? Sosok Kuat Ma'ruf memang menjadi kunci penting dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ia yang bekerja sebagai sopir pribadi Putri Chandrawati ikut terlibat dalam pembunuhan berencana di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kuat Ma'ruf sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Putri Chandrawati yang diduga ketahuan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Namun isu itu dibantah langsung oleh pengacara Putri dan Ferdy Sambo. Dalam dakwaan yang dimuat di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terungkap peran Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf memiliki peran mendesak Putri Chandrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdy Sambo yang saat itu telah pulang lebih dulu. Disebutkan setelah Putri Chandrawati melaporkan kepada suaminya Ferdy Sambo, Brigadir Yosua langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta. Saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdy Sambo soal Brigadir Joshua. Demikian keterangan surat dakwaan Ferdy Sambo dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak hanya itu, Kuat Ma'ruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu, sehingga Putri Chandrawati mau melapor kepada suaminya, Ferdy Sambo. Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu, ucap Kuat Ma'ruf kepada Putri Chandrawati ketika itu. Padahal berdasarkan surat dakwaan Ferdy Sambo,
Disebutkan bahwa Kuat Ma'ruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelum mendesak Putri Chandrawati melapor ke Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dijelaskan, keributan antara keduanya itu terjadi pada sore hari di rumah Ferdy Sambo yang berada di Perum Cempaka Residence, Magelang. Karenanya keributan itu membuat Putri Chandrawati menelepon Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae yang saat itu berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar segera pulang bersama Bribka Riki Rizal. Sesampainya di rumah Magelang, Baradae dan Bribka Riki mendengar ada keributan. Namun mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keributan itu. Setelah itu Baradae dan Bribka Riki menghampiri Putri Chandrawati di dalam kamarnya yang saat itu sedang tiduran di kasur sembari berselimut. "Ada apa, Bu?" kata Bribka Riki bertanya kepada Putri Chandrawati. "Yosua di mana?" jawab Putri Chandrawati. Kepada Bribka Riki, Putri Chandrawati meminta dipanggilkan Brigadir J untuk menemuinya yang saat itu berada di dalam kamar. Bribka Riki Rizal setelah diperintah tidak langsung memanggil Brigadir J. Ia terlebih dahulu mengambil senjata milik Brigadir J jenis HS dengan nomor seri H233001. Selain itu juga mengambil senjata laras panjang jenis Tair AUG KAR 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur Brigadir J. Dua unit senjata tersebut kemudian diamankan oleh Bribka Riki Rizal ke lantai 2 kamar anak Ferdy Sambo. Baru setelah itu Bribka Riki menghampiri Brigadir J yang berada di depan rumah. Bribka Riki lantas bertanya kepada Brigadir J mengenai keributan yang terjadi melibatkan dirinya dengan Kuat Ma'ruf. "Ada apa, Yos?" tanya Bribka Riki. "Enggak tahu tuh, Bang, kenapa Kuat marah sama saya?" jawab Brigadir J. Selanjutnya Bribka Riki mengajak Brigadir J untuk masuk ke dalam rumah karena dipanggil oleh Putri Chandrawati. Namun Brigadir J sempat menolak menghadap Putri Chandrawati. Bribka Riki Rizal kemudian kembali membujuk Brigadir J untuk bersedia menemui Putri Chandrawati di dalam kamarnya. Di kamarnya yang berada di lantai 2. Brigadir J akhirnya bersedia menemui Putri Chandrawati. Dalam pertemuan itu posisi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Sementara Brigadir J duduk di lantai. Setelah Brigadir J menemui Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal memilih meninggalkan keduanya di kamar. Pertemuan Brigadir J dan Putri Chandrawati itu berlangsung selama 15 menit. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J keluar dari kamar. Demikian keterangan surat dakwaan tersebut. Adapun sidang perdana kasus Ferdy Sambo akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka lainnya juga disidangkan di hari yang sama, yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Sedangkan untuk tersangka Baradae, Selasa 18 Oktober
2022. Sementara untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada Rabu 19 Oktober 2022. Jelang persidangan Verdi Sambo pada 17 Oktober 2022, muncul fakta baru pada adegan di Magelang pada 7 Juli 2022. Pada adegan di Malang sempat diperagakan pada acara rekonstruksi waktu lalu. Brigadir Yosua Huta Barat dan Kuat Ma'ruf bertemu dengan Putri Chandrawati di dalam kamar. Namun kini muncul fakta baru bahwa Brigadir Yosua Huta Barat ternyata sempat menolak ketika dipanggil untuk menghadap Putri Chandrawati saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan surat dakwaan terdakwa Verdi Sambo, peristiwa Brigadir Yosua yang sempat menolak saat dipanggil menghadap Putri Chandrawati itu terjadi pada Kamis 7 Juli 2022. Awalnya pada sore hari itu terjadi keributan antara Yosua dengan Kuat Ma'ruf di rumah Verdi Sambo yang berada di Perum Cempaka Residence, Magelang. Lalu pada pukul sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat, istri Verdi Sambo menelepon Barada Eliezer atau Baradae yang saat itu berada di Masjid Alun-Alun, Kota Magelang agar segera pulang bersama Bribka Riki Rizal.